Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Khusus bagi yang baru pertama kali berkunjung, terima kasih telah membuka hati untuk merenung. Dan bagi yang telah lama menemani perjalanan ini, terima kasih atas setiap like, komentar, dan dukungan dari hati yang tulus. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman, kita mencari kebenaran yang utuh, yang menggugah bukan yang membenarkan, yang mengajak berpikir bukan yang mematikan nalar. Yuk, mari kita mulai perenungan hari ini. Bayangkan kalau iman itu ternyata bukan soal ikut arus, melainkan justru punya nyali melawan arus. Lalu bagaimana kalau yang selama ini kita agungkan sebagai kebenaran suci, ternyata cuma prasangka massal yang dipoles dengan stempel agama? Pertanyaan ini sederhana tapi bikin gatal. Kalau mayoritas bisa menyesatkan, kenapa kita masih bangga jadi bagian dari keramaian? Seolah ikut-ikutan adalah tiket VIP menuju surga. Kalau dipikir-pikir, manusia ini punya hobi aneh, menganggap mayoritas itu pasti benar. Padahal di pasar saja kalau lihat orang-orang berkerumun, belum tentu artinya ada dagangan murah. Kadang cuma ada sandal jepit hilang. Tapi entah kenapa begitu angka banyak melekat pada satu keyakinan, orang mendadak merasa wajib ikut serta. Lebih aneh lagi, kalau ada 1-2 orang yang berani mikir, skeptis, dan bertanya ulang, mereka buru-buru dicap sesat. Mayoritas memang punya cara unik untuk menutup telinga dengan teriakannya sendiri. Lucunya, skeptis justru dianggap dosa. Padahal orang yang skeptis biasanya hanya ingin memastikan apakah yang diikutinya kebenaran atau cuma gosip turun-temurun. Maka muncullah kalimat sakti, jangan pakai akalmu. Akal itu sangat terbatas. Padahal kalau dipikir itu kalimat paling malas sepanjang peradaban. Kalau manusia tidak pakai akal, lalu mau pakai apa? Perasaan atau ikut-ikutan saja yang penting ramai. Disinilah komedinya. Orang yang berhati-hati supaya tidak gampang percaya, malah dituduh sesat. Sementara yang ikut-ikutan tanpa berpikir dianggap paling taat. Agama dijadikan stempel paling ampuh untuk menutup diskusi. Begitu baju agama sudah dipakai, kritik dianggap kurang ajar, analisa dianggap kufur, dan pertanyaan dianggap makar. Seakan-akan Tuhan itu pencipta alam semesta yang maha luas, tapi insecure sekali kalau umatnya pakai otak buat bertanya. Aneh sekali kalau ukuran benar salahnya suatu jalan ditentukan oleh jumlah sepatu yang lewat, bukan arah jalannya. Tapi begitulah cara mayoritas bekerja. Bukan logika, bukan fakta, melainkan rasa aman. Karena rame-rame salah itu terasa lebih nyaman daripada sendirian benar. Disinilah letak paradoks yang paling kocak sekaligus getir. Iman yang mestinya lahir dari perenungan mendalam, malah dipersempit jadi sekadar ikut-ikutan. Iman berubah jadi semacam kartu anggota. Kalau sudah ikut barisan mayoritas, maka otomatis dianggap beriman. Kalau berani berpikir di luar jalur, meski niatnya mencari kebenaran, langsung dicap sesat. Seakan-akan iman itu tidak butuh otak, cukup butuh formulir daftar hadir. Yang lebih ironis lagi, orang yang malas mikir justru dianggap lebih soleh. Semakin manut, semakin dipuji. Semakin patuh tanpa bertanya, semakin dianggap suci. Padahal kalau menengok sejarah, hampir semua figur agung ditentang, justru karena mereka berani berpikir berbeda dari mayoritas. Nah, coba kita tengok sebentar. Kita bangga dengan kitab yang menertawakan mayoritas, tapi di kehidupan sehari-hari justru bersembunyi di balik mayoritas. Kitab suci seolah sedang mengingatkan, jangan biarkan jumlah orang membuatmu buta. Lucunya, umat lebih suka menutup ayat itu rapat-rapat sambil menambahkan catatan kaki. Yang dimaksud mayoritas menyesatkan itu bukan kita, tapi orang lain. Hasilnya, pesan Tuhan yang mestinya membebaskan dari prasangka justru dipakai untuk melanggengkan prasangka baru. Kita hafal ayat yang menyebut mereka hanya mengira-ngira, tapi hidup kita sendiri penuh dengan pengira-ngira. Mengira-ngira surga, mengira-ngira neraka, mengira-ngira pahala tanpa mau memastikan lewat analisa. Pada akhirnya, mayoritas jadi semacam jaminan palsu. Asal rame-rame dianggap aman, asal banyak yang ikutan dianggap benar. Padahal kebenaran tidak pernah dihitung dengan kalkulator jumlah, tapi ditimbang dengan akal dan nurani. Jika beragama tidak boleh menggunakan akal, maka hanya orang gila saja yang layak beragama. Maka barangkali iman yang sejati itu justru ketika kita berani sendirian di jalan sepi, bukan ketika kita hanyut dalam keramaian. Karena pada akhirnya Tuhan tidak pernah menanyakan, kamu ikut kelompok mana? Yang ditanya hanyalah, kamu gunakan akalmu? Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.